Oke, baik, kita akan belajar matematika wajib lagi bersumber dari buku paket berikut ini untuk kelas 11. Nah, kita akan ke bab 4 tentang transformasi. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu transformasi. Jadi, transformasi itu selalu berkaitan dengan perubahan. Selalu berkaitan dengan perubahan, baik perubahan posisi, bentuk, ukuran, baik dari suatu titik, garis, maupun bidang. Jadi di dalam matematika itu perubahannya terhadap dari suatu titik, garis, atau bidang. Nah, ada 4 jenis transformasi yang akan kita pelajari. Ada translasi, transformasi translasi atau pergeseran, transformasi refleksi atau pencerminan, transformasi rotasi atau perputaran, dan transformasi dilatasi atau perkalian. Nah, di video ini kita akan belajar fokus tentang translasi. Dan untuk transformasi, keempat transformasi ini kita akan mengaplikasikan matriks. Jadi teman-teman harus belajar kembali tentang matriks. Baik operasi penjumlahan, operasi perkaliannya, dan operasi matriks yang lainnya. Oke, kita akan belajar tentang transformasi translasi atau pergeseran. Pergeseran ini atau translasi ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhananya, kita menggeser sebuah meja itu disebut translasi. Terus perpindahan mobil dari kota A ke kota B itu juga disebut translasi. Atau perpindahan seorang siswa dari rumah ke sekolah, misalkan kalian dari rumah ke sekolah, itu juga bagian dari translasi. Nah, di dalam matematika ada 3 translasi yang akan kita pelajari. Ada translasi atau pergeseran titik, bidang, dan garis atau kurva. Di video ini kita belajar dulu tentang translasi atau pergeseran titik. Untuk bidang dan kurva di video selanjutnya. Oke, kita belajar pergeseran titik atau translasi titik. Perhatikan, coba lihat di buku paket yang sudah kalian pegang di masalah 4.1. Kita lihat sama-sama soalnya. Titik A 4,-3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke bawah 3 langkah lagi. Coba kamu sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Nah, jadi di dalam translasi, di dalam keseluruhan transformasi ya, ada yang namanya titik asal, titik transformasi, dan titik bayangan atau titik akhir. Kita lihat dulu, coba kalian lihat grafik penyelesaian untuk masalah 4.1 yang ada di buku. Nah, kita review kembali mengenai koordinat kartesius. Ingat, koordinat kartesius itu adalah yang ini ya, sumbu X, sumbu Y. Ingat kembali penulisannya. Contoh, ada sebuah titik A, X, Y. Keseluruhan titik ini disebut titik koordinat, si X disebut apsis, dan si Y disebut ordinat. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kalian perhatikan untuk masalah 4.1, bergerak ke kiri 6 langkah, ke bawah 1 langkah. Perhatikan ya, di dalam koordinat kartesius itu ada arah-arah. Ada kanan kiri, atas bawah, utara selatan, barat, dan juga timur. Untuk perhatikan ya, ini adalah titik orang biasa sebut atau dalam matematik disebut sebagai koordinat pusat, yaitu titik 0,0. Arah kiri itu, kiri dan kanan itu selalu ada di sumbu X, karena sumbu X itu horizontal. Jadi kiri itu bertanda negatif, tandanya negatif karena ada di sebelah kiri titik pusat,
dan arah kanan itu tandanya positif karena di sebelah kanannya titik 0,0. Lalu untuk sumbu Y yang vertikal, arah atas itu positif, arah bawah itu negatif. Untuk arah lainnya ada barat, timur, selatan, utara. Nah, utara dan selatan itu untuk arah sumbu Y. Utara positif atau di atasnya titik 0,0, selatan negatif atau di bagian bawahnya titik 0,0. Lalu ada barat, timur dan barat itu untuk sumbu Y. Barat itu bernilai negatif karena di sebelah kirinya titik 0,0. Timur bernilai positif karena di sebelah kanannya titik 0,0. Oke, kita perhatikan formula translasi seperti ini. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T. Jadi T ini yang dimaksud translasi ya. TA, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis seperti berikut. Ini disebut pemetaan translasi. Jadi cara bacanya, titik awal ini, yang ini titik A, ini adalah titik awal atau titik asal. Lalu titik yang ini, A aksen, X aksen, Y aksen disebut titik akhir atau titik bayangan. Jadi cara bacanya, titik awal atau titik asal A, X, Y ditranslasi sejauh T, A, B bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk titik koordinat seperti ini, T, A, B. Ditranslasi sejauh T, A, B akan menghasilkan A aksen atau akan menghasilkan titik bayangan atau titik akhir A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di dalam bentuk matriks juga dapat ditulis seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan A tambah B, AB maksudnya ditambah X, Y. Di mana ini adalah matriks titik bayangan atau titik akhir. Lalu yang ini adalah matriks titik translasinya atau pergeserannya. Selanjutnya yang ini adalah matriks titik asal atau titik awal. Dan perhatikan, translasi itu selalu berkaitan dengan penjumlahan matriks. Jadi kalian harus kembali mengingat penjumlahan matriks. Oke. Jadi kalian harus ingat formulanya ya. Kita harus tulis pemetaannya, pemetaan translasinya, lalu matriks dari translasinya. Jadi kalau kita mau cari titik akhir nih atau titik bayangan dengan formula berikut. Kalau di dalam contoh sehari-hari, contoh nih, ada seorang anak namanya, andaikan saja namanya Luna lah. Si Luna, jarak rumah Luna ke sekolah itu jaraknya 1 km. Nah, di saat Luna pergi sekolah, kan itu kan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengatakan seperti ini. Titik awalnya si Luna itu di rumah, karena di titik asal atau titik awalnya. Jadi Luna dengan titik awal di rumah ditranslasi sejauh 1 km, tadi jarak rumahnya, akan menghasilkan titik akhir atau titik akhir dari Luna itu di sekolah. Jadi seperti itu. Oke, mari kita lihat kembali masalah 4.1. Dari soal ini kita peroleh titik awal A atau titik asal A, yaitu 4,-3. Dan yang kedua, ada titik translasi atau titik pergeserannya. Coba kalian lihat. Yang pertama, bergeser ke kiri 6 langkah. Kalian ingat, kiri dan kanan itu kan sumbu X. Berarti kita bisa tahu, oh si 6 ini absisnya dengan tanda negatif karena kiri. Lalu untuk
Ordinatnya adalah negatif 1 karena bergeser ke bawah satu langkah. Ingat, atas dan bawah itu untuk sumbu X, sumbu Y untuk ordinat. Karena bergeser ke bawah, maka titiknya adalah negatif 1. Jadi kita punya titik translasi nih, negatif 6, negatif 1. Selanjutnya yang harus kita cari adalah titik akhir atau titik bayangannya si A ini, yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita harus menulis translasi ini dalam bentuk pemetaan seperti ini. Jadi kita tulis seperti ini. Oke, kita harus melihat pemetaan ini ya, supaya nanti kita bisa tahu nih, titik awalnya yang mana, titik translasinya seperti apa, dan titik bayangannya seperti apa. Kita masukkan ke dalam formula matriks seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan ini adalah titik translasinya. Nah, titik translasi itu kan ini. Absisnya itu negatif 6. Jadi A itu absisnya, B itu ordinatnya. Berarti negatif 6, negatif 1. Lalu kita tambah atau jumlahkan dengan titik asalnya. Titik asal kan tadi 4, negatif 3. Setelah itu kita operasikan. Menghasilkan negatif 6 ditambah 4 itu negatif 2. Negatif 1 ditambah negatif 3. Negatif 4. Oh ya, perhatikan baik-baik. X aksen, Y aksen, yang ini matriks titik akhir ya. Matriks titik akhir atau titik bayangannya. Oke, kita lanjut. Perhatikan, untuk operasi matriks formula translasi ini, baris pertamanya itu untuk absis atau sumbu X-nya. Lalu baris keduanya itu untuk ordinat atau sumbu Y-nya. Langkah selanjutnya, berarti kita sudah dapat nih A aksennya dengan X aksen negatif 2 dan Y aksennya negatif 4. Kita tinggal tulis ke dalam bentuk pemetaan seperti ini, ditulis titik awal A4, negatif 3 ditranslasi sejauh negatif 6, negatif 1 menghasilkan titik bayangan A aksen, yaitu negatif 2, negatif 4. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa kita sebut sebagai translasi titik? Karena hanya ada satu titik yang digeser atau yang ditranslasi. Ini seperti ini. Ini hanya ada titik A. Oke, kita akan mencoba mengerjakan salah satu contoh soal lagi. Ini dia contoh soalnya. Titik A 1,3 ditranslasikan dengan matriks T negatif 2, 1. Tentukan bayangan titik A. Oke, perhatikan. Dengan formula translasi yang ini, yang kita sudah pelajari tadi, kita akan menentukan bayangan dari titik A. Kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama ada titik awal atau titik asal, yaitu A 1,3. Lalu yang kedua ada titik translasi atau titik pergeseran. Ini bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk titik koordinat seperti ini, T negatif 2,1. Berarti yang harus kita cari adalah titik bayangan atau titik akhirnya, yaitu A aksen. Nanti kita cari X aksen, Y aksennya. Bagaimana caranya? Kita menulis pemetaannya dulu. A atau titik awal A 1,3 ditranslasi sejauh T negatif 2,1 akan menghasilkan titik bayangan. Kita tinggal cari nih X aksen, Y aksennya, masuk ke dalam formula translasi menggunakan matriks. X aksen, Y aksen sama dengan negatif 2, 1.
ini ya, negatif 21 itu adalah matriks translasinya AB kan. Nah ini dia matriks translasinya ditambah dengan matriks titik asal atau titik awal, yaitu yang ini A1,3, berarti X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif 21 tambah matriks titik asalnya 13 menghasilkan, kita tinggal jumlahkan sebagaimana penjumlahan matriks. Negatif 2 ditambah 1 itu negatif 1, 1 ditambah 3 hasilnya 4, dan kita peroleh X aksen sama dengan negatif 1, Y aksen sama dengan 4. Nah dari sini kita sudah dapat X aksen Y aksennya, tinggal masukkan ke dalam pemetaan seperti ini. Kita bisa bacanya seperti ini. Titik awal A 1,3 ditranslasi sejauh T negatif 2,1 menghasilkan titik akhir atau titik bayangan negatif 1,4. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bayangan titik A 1,3 atau titik awal 1,3 setelah ditranslasikan oleh T negatif 2,1 adalah A aksen negatif 1,4. Oke, jadi kita sudah peroleh. Nah, untuk translasi titik, kita cukup menjumlahkan, untuk translasi menjumlahkan, untuk menghasilkan bayangannya, kita cukup menjumlahkan titik asal atau titik awal dengan titik translasinya atau titik pergeserannya. Oke, good luck.